Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan membahas materi tentang berwudu. Ya, sebelum kita mempelajari materi tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat mudah kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kemudian kita lanjut materi apa pengertian wudhu. Tentu kita harus tahu makna dari wudhu itu sendiri. Jadi, wudhu itu artinya bersuci dengan menggunakan air. Jadi seseorang yang hendak berwudhu harus menggunakan air. Ya. Karena wudhu itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Itulah mengapa kita perlu mengetahui dan mempelajari tentang wudhu. Karena wudhu inilah yang mengantarkan kita masuk kepada sahnya sholat. Untuk apa wudhu tersebut? Jadi, tujuan wudhu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, kemudian kita masuk kepada macam-macam air untuk berwudhu. Jadi macam-macam air untuk berwudhu itu terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama itu adalah air embun, yang kedua air hujan, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air laut, yang keenam air salju, yang ketujuh air terjun. Lalu kita masuk kepada syarat sahnya wudhu, itu ada 4. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga menggunakan air suci dan mensucikan. Yang keempat mengetahui tata cara wudhu yang benar. Lalu kita masuk kepada materi rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat, jadi harus berniat terlebih dahulu, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir berwudhu secara tertib. Sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnahnya wudhu. Sedangkan yang termasuk sunnah-sunnahnya wudhu itu ada 7. Yang pertama membaca basmalah terlebih dahulu ketika kita mencuci tangan. Kemudian yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga menghirup air masuk ke lubang hidung. Yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima mengusap kedua telinga. Yang keenam, membasuh atau mengusap anggota badan sebanyak 3 kali berulang. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Lalu hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama, buang angin. Kemudian yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang keempat, tidur berbaring, ataukah pingsan, atau mabuk, atau gila. Kemudian yang kelima,
bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, lalu kita masuk kepada praktek tata cara berwudu. Yang pertama itu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, disertai dengan membaca basmalah. Kemudian gambar yang kedua, berkumur-kumur. Gambar ketiga, menghirup air ke lubang hidung. Kemudian gambar yang keempat, membasuh wajah sambil berniat, niat wudu, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian basuh lagi yang kedua kalinya, setelah itu basuh lagi yang ketiga kalinya. Karena kita disunahkan membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, membasuh tangan sampai ke siku. Itu sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Selesai sebelah kanan, kita basuh sampai siku, lalu pindah ke tangan sebelah kiri, kita basuh sampai siku sebanyak 3 kali juga. Ya, kemudian gambar keenam itu mengusap sebagian kepala. Itu diulangi sebanyak 3 kali. Gambar ketujuh membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kemudian gambar ke-8 itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Diulangi sebanyak 3 kali. Memulai dari sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Setelah selesai itu tertib, lalu berdoa setelah berwudu. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, lalu kita masuk kepada hikmahnya berwudu. Jadi hikmahnya berwudu ada 6. Di sini dicantumkan hanya 6. Tapi di balik hikmah berwudu itu banyak sekali, ya. Nah, yang pertama itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menghapus dosa. Yang keempat meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelima menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Yang keenam bercahaya saat hari kiamat. Ini adalah hikmah-hikmah yang kita dapatkan ketika kita rajin berwudu. Ya, alhamdulillah materi yang kita pelajari cukup sampai di sini dan semoga apa yang kita pelajari itu membawa keberkahan, dapat memudahkan kita mempelajari ilmu agama, memahaminya serta mengamalkan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.